Selamat sore, mahasiswa program S2 S3. Hari ini adalah hari pertama kita memberikan kuliah umum untuk semua program studi yang ada di lingkungan, termasuk program studi yang ada di bawah program S2 dan program S3. Kuliah hari ini adalah kuliah pembuka, dan kuliah ini sebenarnya sangat penting bagi teman-teman dari program mahasiswa S2 S3 itu untuk bisa memahami apa kira-kira yang akan Anda pelajari dan apa pentingnya kuliah ini dalam satu semester ini. Kuliah kita sebenarnya ini terbuka untuk semua program ya. Jadi kuliah ada 3 mata kuliah yang termasuk dalam kuliah wajib dalam program kajian strategik global itu. Yang pertama adalah kajian filsafat ilmu, metodologi, dan pendekatan supradisipliner. Yang kedua adalah kajian atau mata kuliah metode dan teori dan metode. Yang ketiga adalah metode penelitian. 3 mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah inti di dalam program S2 dan S3. Tapi ada kelas S3 yang sebenarnya mereka tidak perlu mengikuti perkuliahan di dalam program-program karena kelas S3 ini mereka adalah masuk pada kelas yang disebut dengan by research. Jadi secara umum sebenarnya mereka lebih diberikan kewajiban untuk bisa melakukan penelitian tentang disertasi yang akan mereka lakukan. Teman-teman sekalian, pada kajian program studi ini sebenarnya ada kajian yang kita sebut misalnya kajian kepolisian, kajian terorisme, ada kajian ketahanan nasional, ada kajian Amerika, ada kajian Eropa, ada kajian Islam, ada kajian yang lain yang tidak sempat saya beritahukan Anda semua pada kuliah ini. Tema kuliah hari ini adalah revolusi informasi, transformasi global, dan pendekatan ultradisipliner. Kalau kita lihat ya judulnya ini sebenarnya jelas sekali bahwa yang kita bicarakan dalam perkuliahan ini atau juga nanti di dalam kuliah-kuliah lain itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan revolusi informasi. Kalau kita bicara tentang revolusi informasi, sebenarnya itu jelas sekali sebenarnya setelah munculnya apa yang kita sebut dengan teknologi digital, ya. Oleh karena itu jelas sekali sebenarnya tema yang akan kita bicarakan di dalam kuliah umum ini dan nanti juga pada kuliah-kuliah lain itu sebenarnya lebih berfokus pada permasalahan yang berkembang setelah tahun 2000 paling tidak di Indonesia. Dan kemudian sebenarnya kuliah-kuliah itu bukan berarti bahwa mengabaikan misalnya pemikiran sebelumnya. Malah kalau misalnya kita belajar filsafat ilmu, metodologi, dan pendekatan disipliner itu dan multidisipliner itu sebenarnya tidak mungkin kita meninggalkan pemikiran-pemikiran awal filsafat, logika, dan metodologi karena selalu ada sebenarnya keterkaitan antara bidang-bidang ilmu itu sejak dari masa Yunani sampai pada era yang kita sebut tadi dengan era revolusi industri. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya berkembang model dialektika karena adanya selalu ada kritik-kritik terhadap ilmu pengetahuan yang sebelumnya, paradigma yang sebelumnya, dan kemudian itu berkembang sampai apa yang kita sebut tadi dengan pembicaraan revolusi industri. Jadi tadi saya katakan bahwa ya kita akan bicara tentang permasalahan revolusi industri, revolusi informasi, dan kemudian kita membicarakan tentang transformasi global. Maksudnya begini, revolusi informasi atau revolusi teknologi yang memungkinkan kita misalnya melakukan komunikasi secara global itu menimbulkan apa yang disebut dengan transformasi global. Ada transformasi global itu artinya adalah transformasi yang terjadi di seluruh dunia dan terjadi di semua lapangan kehidupan. Maka malah juga sebenarnya bisa transformasi atau mengubah individu, paling tidak misalnya pandangan individu tentang berbagai macam hal, dan kemudian juga sebenarnya menimbulkan perubahan paradigma baru, pendekatan baru di dalam ilmu pengetahuan yang di dalam kuliah ini saya sebut dia sebagai pendekatan ultradisipliner. Di dalam
perkuliahan, atau kalau Anda misalnya telusuri buku-buku yang berkaitan dengan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, itu sebenarnya selalu ada istilah yang berbeda penggunaannya. Ada yang mengatakan misalnya pendekatan multidisipliner, ada yang mengatakan interdisipliner, ada yang mengatakan postdisipliner, ada yang mengatakan hyperdisipliner, ada yang mengatakan istilah ultradisipliner. Saya biasanya lebih cenderung sebenarnya menggunakan istilah postdisipliner daripada ultradisipliner. Karena mengapa saya katakan lebih tepat menggunakan istilah postdisipliner? Karena kita biasanya membedakan antara paradigma ilmiah yang berlaku untuk era modern, ya, yang kita sebut misalnya pendekatan positivisme ilmiah, yang lebih menekankan pada pendekatan disiplin ilmu yang terpisah satu sama lain. Oleh karena itu disebut dia sebagai pendekatan monodisiplin atau disipliner. Jadi kalau misalnya kita atau Anda misalnya belajar psikologi, maka psikologi itu dianggap adalah bidang ilmu yang terpisah dengan bidang-bidang ilmu lain. Jadi dia disebut dengan pendekatan monodisipliner. Jadi ketika misalnya Anda melakukan riset tentang permasalahan, katakanlah misalnya tentang ekonomi, tentang kemiskinan, maka dianggap disiplin yang mempunyai hak, yang mempunyai keterkaitan dengan kemiskinan itu adalah ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang dianggap mempunyai kewenangan untuk membicarakan, menyelesaikan, meriset tentang permasalahan kemiskinan, dan ilmu-ilmu lain dianggap tidak memiliki kewenangan. Ini yang disebut dengan pendekatan monodisipliner. Pendekatan ini sebenarnya sangat kuat sekali pada era modern atau yang kita sebut tadi dengan pendekatan pada positivisme ilmiah. Sementara begitu kita masuk pada pendekatan postdisipliner, itu artinya sesudah disipliner. Jadi kalau tadi saya katakan misalnya kita bicara misalnya pada atau melakukan riset tentang kemiskinan, pada pendekatan postdisipliner itu berarti bahwa ya masalah kemiskinan tidak hanya bisa diselesaikan, tidak hanya bisa diteliti, tidak bisa hanya dibicarakan hanya berdasarkan ilmu ekonomi, karena kemiskinan itu sebenarnya berkaitan dengan berbagai macam bidang ilmu. Dia berkaitan dengan masalah budaya, dia misalnya bicara berkaitan dengan masalah kebijakan, dia berkaitan dengan masalah sumber daya alam, dia berkaitan dengan permasalahan politik dan lain-lain. Oleh karena itu sebenarnya dalam pandangan yang kita sebut tadi, pandangan postdisipliner, ultradisipliner, selalu ada keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain. Kajian strategik global sebenarnya adalah kajian yang lebih melakukan pendekatan pada pendekatan yang kita sebut tadi dengan postdisipliner atau ultradisipliner. Kalau misalnya sekarang Anda mencoba untuk membaca atau melihat misalnya beberapa jurnal internasional, misalnya hanya satu tulisan, tapi tulisan itu dikerjakan oleh 3 atau 4 orang ilmuwan yang berbeda. Itu berarti sebenarnya sekarang jurnal itu atau tulisan ilmiah itu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang kita sebut dengan interdisipliner, antardisiplin ilmu. Jadi sekarang misalnya saya bisa mengatakan bahwa kalau kita sekarang dihadapkan pada permasalahan yang kita sebut tadi, sekarang yang kita hadapi secara global, ingat tadi kita bicara tentang global ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita dihadapkan pada permasalahan COVID, maka COVID itu sebenarnya adalah masalah global. Masalah global yang sepertinya dia bergerak seperti bagaimana misalnya internet, bagaimana misalnya perkembangan sekarang itu, dia justru akhirnya juga menimbulkan masalah global. Dan global dalam arti di sini, kalau misalnya kita mengatakan ada berkembang pandemik COVID, itu berarti bahwa sebenarnya COVID itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu, katakanlah misalnya bidang kesehatan atau kedokteran, tapi dia berkaitan dengan berbagai macam bidang yang satu sama lain saling terkait. Anda lihat yang pertama adalah Einstein, dan Einstein itu sebenarnya membukakan tentang bagaimana dia misalnya melakukan penunjukan terhadap pikiran. Ada yang menarik sebenarnya kalau nanti kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, bahwa kalau tadi kita katakan bahwa positivisme ilmiah itu didasarkan atas pandangan ilmuwan yang didasarkan pada pandangan René Descartes dan Newton,
Ya, ingat Newton itu adalah seorang ahli fisika yang sebenarnya ahli fisika ini, ya Newton itu dia belajar sebenarnya mulai dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Ya, dia mengatakan bahwa Plato itu adalah gurunya, temannya. Kemudian misalnya Aristoteles adalah temannya, tapi dia mengatakan bahwa kebenaran adalah yang paling tinggi di atas itu. Jadi kalau saya lihat sekarang, kalau ingin saya katakan sekarang bahwa tadi saya katakan bahwa Newton itu belajar sangat luas. Dia belajar mulai dari pemikiran Yunani, dia belajar pemikiran Kepler, dia belajar dari pemikiran Boyle, dia belajar dengan pemikiran Copernicus. Ingat Copernicus yang mengungkapkan tentang teori heliosentris yang menolak teori geosentris, dan kemudian dia sebenarnya mengatakan bahwa, dan ingat ini sangat penting, kalau pada pemikiran Newton itu mengatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu didasarkan atas fakta-fakta yang disusun dia menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ingat, positivisme ilmiah yang sangat menekankan pada pendekatan atau metode yang kita sebut sebagai metode empiris, itu berarti bahwa segala data-data yang kita temukan itu yang atau fakta yang kita temukan itu dijadikan sebagai dasar untuk membangun ilmu pengetahuan. Secara sederhana saya bisa katakan bahwa ya batu-batu bata itu kita anggap sebagai, kita berikan contoh sebagai fakta, ya. Dan kalau kita misalnya mau membangun rumah, membangun satu bangunan, maka akhirnya yang kita lakukan adalah bagaimana menyusun batu-batu bata itu menjadi suatu bentuk atau konstruksi bangunan. Dalam pemikiran empirisme memang mereka hanya mendasarkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus didasarkan atas fakta dan tidak boleh permasalahan yang tidak bisa dibuktikan secara empiris itu masuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini yang disebut bahwa positivisme ilmiah itu sebenarnya adalah anti metafisika, ya. Jadi mereka tidak menyetujui, tidak menerima ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris masuk di dalam pemikiran ilmiah. Mereka tidak bisa menyetujui dan membenarkan misalnya ada problem etika, problem moralitas masuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka tidak membenarkan misalnya ya nilai-nilai agama religius itu masuk dalam ilmu pengetahuan. Ini yang disebut sebenarnya dalam pemikiran modern bentuk yang disebut dengan sekularisme ilmiah. Nah, sekarang berbeda dengan misalnya Einstein. Ini ada perubahan, dan kita coba jelaskan misalnya dalam pemikiran selanjutnya. Ada sebenarnya bagian-bagian ini yang kita coba jelaskan secara lebih jelas pada berikutnya. Dan sekarang kita mencoba untuk melihat Jadi satu model pada kajian strategi global ini bahwa kita akan lebih banyak membicarakan tentang permasalahan yang berkembang setelah era informasi. Ya. Jadi kalau saya katakan sekarang ada bidang kajian strategi global, dan kemudian pada bagian berikut ini sebenarnya akan saya jelaskan secara ringkas pengertian strategi itu, strategi. Nah, istilah strategi itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani, dan itu sebenarnya istilah yang digunakan pada masa 2500 tahun lebih yang lalu. Dan istilah strategi itu sebenarnya itu digunakan pada situasi perang. Ingat ya, jadi istilah strategi berasal dari Yunani strategos, dan strategos itu adalah artinya adalah strategi untuk menang dalam perang. Pada masa Yunani 5-6 abad sebelum Masehi, itu sebenarnya ada satu perang yang terkenal antara Yunani dengan Troya. Perang yang terjadi 10 tahun. Dan akhirnya perang itu sebenarnya selesai karena ada strategi Yunani untuk bisa memenangkan perang dengan menggunakan, dan kalau saudara lihat misalnya di dalam foto ini, dalam gambar di depan itu, bahwa kuda besar yang terbuat dari kayu, dan ini sebenarnya benar-benar dirancang seperti katakanlah misalnya teknologi pada masa itu. Dan di dalam perut itu sebenarnya, di dalam perut kuda kayu itu adalah kosong. Dan kemudian di dalam perut kuda kayu itu sebenarnya ada pintu masuk yang tidak begitu kelihatan.
dimasukkan ya militer-militer pilihan ke dalam perut kuda itu, dan beberapa ekor kuda itu sebenarnya dibuat roda dan kemudian akhirnya ditarik oleh banyak tentara Yunani, dan itu dikatakan sebagai hadiah untuk pemerintah dan militer Troya. Begitu akhirnya sampai, jadi saudara lihat misalnya ada roda yang membawa kuda itu, dan masyarakat Troya itu dengan gembira menerima, karena itu dianggap hadiah. Mereka menerima hadiah itu dengan baik dan dibawa ke tengah kota, dan kemudian tengah malam tentukan pada orang sudah pada bubar, keluarlah militer-militer Yunani itu, tentara Yunani itu dari perut kuda buatan itu, dan kemudian mereka menang dengan menggunakan strategi yang kita sebut dengan kuda Troya. Jadi di dalam ilmu pengetahuan sebenarnya istilah strategi ini adalah istilah yang berasal dari strategi perang dan bukan dari bidang-bidang lain, tapi sekarang misalnya istilah strategi itu masuk dia ke berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Yang intinya strategi itu adalah sebenarnya rencana yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan tertentu atau tujuan pendidikan. Kalau misalnya di UI ada strategi global, itu berarti adalah strategi bagaimana misalnya Universitas Indonesia bisa memenangkan strategi untuk bisa menang di dalam dunia pendidikan, untuk bisa menjadi unggul di dalam dunia pendidikan. Jadi strategi global itu sebenarnya adalah suatu hal yang kita katakan tadi, dia berkaitan dengan perkembangan era informasi. Oleh karena itu nanti kalau misalnya kita bicara seperti dikatakan di awal tadi, kalau kita bicara misalnya tentang strategi global, sebenarnya kita lebih banyak membicarakan tentang permasalahan global, dan kemudian bagaimana kita bisa memahami permasalahan global itu, bagaimana strateginya untuk bisa memenangkan, bagaimana metode yang kita gunakan untuk memenangkan itu misalnya secara ilmiah, dan bagaimana teori yang kita gunakan untuk bisa memenangkannya. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah mengukakan secara ringkas dan sederhana sebenarnya bahwa tadi kita katakan bahwa strategi global itu sebenarnya akan lebih banyak membicarakan tentang permasalahan yang berkembang setelah tahun 2000, karena istilah global itu sangat berkaitan dengan istilah yang kita sekarang juga berkembang, istilah lain yang disebut dengan globalisasi. Ingat, globalisasi itu kan artinya adalah proses menjadi global, proses menjadi mendunia, proses menjadi sesuatu itu menjadi hal bersama di seluruh dunia. Dan oleh karena itu sebenarnya kita akan banyak nanti di dalam perkuliahan terutama sekali dalam perkuliahan filsafat ilmu, metodologi dan pendekatan disipliner, kita mau tidak mau akan membicarakan tentang revolusi era digital yang kita katakan tadi pada bagian awal, yaitu revolusi yang sekarang lebih dikenal dengan revolusi 4.0.